Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu lagi di kelas kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya sebenarnya. Yaitu ketika sebelumnya kita belajar mengenai dekat massa dan energi ikat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kelanjutan dari materi tersebut, yaitu adalah reaksi inti. Kita akan membahas mengenai reaksi inti. Nah, jadi apa itu reaksi inti? Ya tentu saja seperti dengan judulnya, reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi di dalam inti. Lebih tepatnya ialah inti atom. Nah, hal yang harus digarisbawahi pada reaksi inti ini ialah adanya yang namanya kekekalan energi dan muatan. Nah, jadi energi pelajaran sebelumnya juga masih diperlukan ya pada materi kita pada hari ini. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih reaksi inti itu. Nah, jadi reaksi inti itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, jadi reaksi pertama yaitu berupa reaksi fisi, dan reaksi yang kedua itu berupa reaksi fusi. Oke. Kita akan membahas mengenai reaksi fisi terlebih dahulu ya. Jadi reaksi fisi itu merupakan reaksi pembelahan. Secara sederhananya begitu ya. Nah, jadi lebih jelasnya reaksi fisi itu merupakan reaksi pembelahan satu inti atom dan menjadi dua atom atau lebih yang tentu muatannya lebih ringan. Nah, jadi tentu ya ketika terbelah atau terpecah begitu, pasti hasil yang dihasilkan apa ya? Ya, produk yang dihasilkan pasti akan lebih kecil kan dan lebih ringan. Jadi misalkan ada suatu inti atom ditembaki oleh sebuah neutron, begitu ya. Dia tentu akan menghasilkan hasil yang lebih kecil daripada ini tadi. Dan ada juga energi yang dihasilkan dari ini. Jadi contoh energi fisi ini ialah pada kehidupan sehari-hari kita ya, itu berupa PLTN dan juga bom atom ya. Jadi PLTN ini termasuk pada dia menggunakan reaksi fisi dalam membuat energi gitu. Dan pada PLTN ini energi fisi yang dilakukan itu terukur, terkendali. Sedangkan pada bom, reaksi fisi yang digunakan itu tidak terkendali sehingga menyebabkan suatu ledakan yang begitu besar. Nah,
Contohnya ini ya, persamaan reaksinya seperti ini. Suatu neutron ditembak kepada sebuah uranium, maka ia akan menghasilkan unsur baru berupa barium serta krypton, dan disertai juga dengan ada energi yang dihasilkan dari pembelahan ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi fusi. Nah, jadi reaksi fusi ini merupakan, bisa dibilang kebalikan ya dari reaksi fisi. Jika reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan, maka reaksi fusi ini merupakan penggabungan. Jadi reaksi fusi ini merupakan penggabungan beberapa inti menjadi inti lain dengan muatan yang lebih berat tentunya. Dan reaksi fusi ini juga menghasilkan energi. Jadi baik reaksi fisi maupun reaksi fusi itu sama-sama menghasilkan energi. Nah, jadi untuk penggambarannya ya, reaksi fusi itu misalkan ada inti atom pertama ditambah inti atom kedua, dia akan menghasilkan inti lain yang lebih besar karena bergabungnya dua inti tadi ini ya, dan masih disertai dengan ada energi yang dikeluarkan dari reaksi ini. Nah, contohnya apa ada reaksi fusi ini? Reaksi fusi ini contohnya ialah terjadi pada matahari dan juga bom hidrogen. Nah, untuk contoh reaksinya ini bisa seperti ini ya. Ada deuterium, dua deuterium, dia bergabung menjadi menjadi tritium dan proton. Nah, tetapi reaksi fusi ini tidak semudah dilakukan seperti pada reaksi fusi. Jadi reaksi fusi ini tidak semudah dilakukan seperti reaksi fisi. Pada reaksi fusi ini diperlukan syarat khusus berupa tekanan dan suhu yang besar. Sama halnya seperti pada matahari. Pada matahari dapat terjadi reaksi fusi karena tekanan dan suhu pada matahari itu sangatlah besar. Baiklah, itulah akhir dari pelajaran singkat kita pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita ya. Baik, untuk kesimpulan secara menyeluruh ya, Ibu mau tanya. Jadi hari ini kita belajar mengenai reaksi inti. Jadi reaksi inti tadi merupakan reaksi yang terjadi di dalam inti sebuah atom. Nah, reaksi inti tadi terbagi menjadi dua kan. Yang pertama yaitu adalah Fisi. ya, dan yang kedua tadi adalah Fusi. nah ya benar. Alhamdulillah, semoga murid-murid semua bisa memahaminya dengan baik ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan doa. Berdoa mulai.
Shadaqallahul azim. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.